Starlink, manfaat atau mudarat. Hingar-bingar Starlink menuai pro dan kontra di kalangan netizen dan praktisi IT. Ada yang menghubungkan dengan kebocoran data dan khawatir data orang Indonesia bocor hanya karena menggunakan Starlink. Tapi mereka nggak khawatir dengan kabel FO yang notabene juga melewati negara asing seperti Singapura dan menuju pusat internet dunia, Amerika. Ada yang bilang takut dimata-matai karena menggunakan Starlink. Tapi apakah Anda sadar kalau Anda menggunakan WhatsApp, Google Maps, dan ponsel Android dan iPhone saja, Anda sudah dengan sukarela dimata-matai. Kalau tidak dimata-matai oleh penguasa software Amerika, ya sama penguasa hardware, siapa lagi? China. Lalu ada yang bilang Starlink akan dimanfaatkan oleh OPM. Ibaratnya ada sepeda motor dipakai begal untuk merampok. Lalu karena itu tidak ada yang boleh pakai sepeda motor dan semua harus pakai sepeda ontel. Ada pula yang bilang Indonesia berpotensi rugi, berbahaya. Hal ini akan mengancam industri telekomunikasi dalam negeri dan ingin pemerintah memproteksi industri dalam negeri yang disinyalir ingin mengandalkan perlindungan dari pemerintah untuk kelangsungan hidup perusahaan tanpa mempedulikan perkembangan teknologi dunia yang sedemikian pesat. Padahal esensi dari perkembangan teknologi adalah perubahan, di mana teknologi selalu akan berkembang lebih efisien, lebih cepat, lebih handal, dan lebih murah. Dalam dunia teknologi, telco dan IT, kanibal teknologi lama oleh teknologi baru memang terjadi. Setiap kali muncul teknologi baru, maka teknologi lama akan dikanibal oleh teknologi baru yang muncul. Ini memang merupakan karakter dari dunia teknologi yang selalu disempurnakan. Kalau ngotot berkutat pada teknologi lama dan tidak siap menghadapi perubahan, siap-siap saja mengalami kemunduran besar akibat salah mengambil keputusan pada investasi di bidang IT. Kalau tidak siap menghadapi kenyataan ini, mungkin ada baiknya perusahaan yang berteriak jangan bergerak di bidang IT, tapi dagang sembako aja. Kedaulatan data. Dalam menyalurkan internet, satelit LEO, Low Earth Orbit, sebenarnya bekerja mirip seperti router Wi-Fi di rumah Anda atau tower telco, di mana router Wi-Fi membagikan koneksi internet yang didapatkan dari ISP kepada seluruh perangkat komputer atau ponsel di rumah atau di kantor. Demikian pula, tower telco membagikan internet yang didapatkan dari penyedia layanan internet dan membagikan kepada seluruh perangkat dalam jangkauan radius dari tower tersebut. Bedanya tower dengan perangkat Wi-Fi hanyalah jangkauan dan kapasitas tower yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perangkat Wi-Fi di rumah Anda. Cara kerjanya mirip, sama. Satelit LEO juga sama seperti tower telco prinsipnya, di mana ia menyediakan layanan internet pada semua perangkat dalam radius jangkauannya, tapi ya dia adanya tinggi di atas langit, nggak kelihatan, 2000 km. Tetapi satelit LEO ini juga harus terhubung ke sumber internet secara nirkabel. Tetap juga itu penyedia layanan internet. Jadi bedanya dia nggak pakai kabel aja, persis sama seperti tower telco cara kerjanya. Nah, dia terhubung ke yang namanya Earth Station atau stasiun bumi. Namun karena namanya juga satelit, jaraknya 2000 km dari permukaan bumi, harusnya sih sulit terlihat ya, setajam apapun mata Anda. Dan jelas memiliki jangkauan yang superior dibandingkan tower telekomunikasi. Dan bahkan dalam perkembangan ke depannya, satelit LEO ini berpotensi menggantikan tower telco. Ini yang Anda perlu perhatikan. Dia dapat terhubung ke ponsel tanpa membutuhkan alat tambahan apapun. Bandingkan hari ini, harus membutuhkan antena khusus kan Starlink.
Harusnya pengusaha telco bisa menyadari hal ini dan bisa mengantisipasi dari jauh-jauh hari. Dengan posisinya yang sangat tinggi dari muka bumi, satelit LEO memiliki keleluasaan terhubung dengan antena dan stasiun bumi lintas negara dan tidak bisa dibatasi secara geografis layaknya tower telco. Hal ini memunculkan kekhawatiran data komunikasi internet satu negara dipancarkan ke stasiun bumi di negara lain dan dianggap berpotensi mengancam kedaulatan data negara dan melanggar peraturan atau undang-undang. Karena itulah maka secara teknis Starlink diwajibkan untuk memiliki NOC (Network Operating Center) di Indonesia dan data komunikasi internet Indonesia hanya boleh disalurkan ke NOC tersebut. Sebenarnya agak lucu juga melihat kekhawatiran atas bocornya data koneksi internet ini. Karena sebenarnya data internet kita, data WhatsApp kita, data googling kita, data email kita, itu sudah terenkripsi. Jadi sebelum dikirim itu terenkripsi, ketika dikirim dalam bentuk terenkripsi, dan secara teknis jika disadap, bisa disadap tapi nggak bisa dibaca. Kenapa? Karena terenkripsi, sangat sulit untuk dibaca. Memang ada data lain. Apa yang bisa dibaca? Itu namanya metadata dan data tambahan lain. Seperti contoh, situs apa yang sering dikunjungi, kapan dikunjungi, tiap jam 8 pagi atau jam 5 sore atau pas jam makan siang. Atau contohnya admin WhatsApp. Mereka nggak bisa tahu data komunikasi antar pengguna WhatsApp. Karena kan terenkripsi. Tapi mereka bisa tahu metadata dan data tambahan. Seperti apa? Kebiasaan pengguna WhatsApp, kapan dia aktif, kapan dia bangun, dengan siapa dia sering komunikasi. Jadi admin WhatsApp mungkin tahu ya kalau Anda punya cem-ceman atau simpenan, tapi dia nggak tahu Anda ngomong apa gitu loh. Nah, tergabung dengan grup apa aja, admin WhatsApp harusnya tahu. Jadi data seperti itu bukan data langsung dari percakapan Anda. Atau Google dan Apple yang tentunya tahu dengan persis pergerakan Anda. Kenapa? Karena Anda menggunakan layanan GPS pada ponsel mereka. Namun menjadi pertanyaan menarik nih. Apakah data metadata ini dan data tambahan sudah dimanfaatkan dan diolah dengan baik oleh pihak terkait? Contohnya pemerintah. Penulis yakin ya, jika data ini diolah dengan baik, akan bisa sangat bermanfaat dalam mengetahui profil, geografis, kebiasaan pengguna internet, kecenderungan, dan hal lainnya yang bisa digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih baik dan efisien. Manfaat Starlink. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan terbesar dari diperbolehkannya Starlink beroperasi di Indonesia? Ayo. Jawabannya pasti Starlink. Jika manfaat internet dilihat hanya dari siapa yang menerima iuran langganan internet, sudah tentu penyedia layanan internet, dalam hal ini Starlink, yang mendapatkan keuntungan terbesar. Starlink yang akan mendapatkan keuntungan finansial terbesar dari bisnis karena memang mereka yang punya infrastrukturnya. Meluncurkan ribuan LEO membutuhkan terobosan teknologi besar di samping resiko dan dana yang harus diinvestasikan. Di samping itu, setiap satelit memiliki umur pakai. Jika tidak dimonetisasi dengan efektif, akan sangat berpotensi mengakibatkan kerugian dari investasi yang telah dilakukan. Ibaratnya gini, ada perusahaan yang menggelar fiber optik. Tentu perusahaan itu dong yang berhak mendapatkan keuntungan bisnis dari setiap pengguna layanan internet yang melalui fiber optik tersebut dong. Karena mereka kan yang investasi, mereka yang gelar kabelnya, data juga lewat kabel mereka kan. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi manfaat koneksi internet itu jauh lebih besar daripada sekedar biaya koneksi internet yang dibayarkan. Maksudnya bagaimana? Sebagai gambaran, kontribusi ekonomi digital terhadap GDP Indonesia pada tahun 2018 ya. 2018 saja 814 triliun rupiah atau menambah 5,5% dari GDP dan menambahkan 4,5% kesempatan kerja baru atau sekitar 5,7 juta kesempatan kerja. Anda bisa lihat laporan dari Indef. Cakupan internet pada tahun 2018 jelas di bawah hari ini toh.
Dan jelas akan lebih luas lagi cakupannya hari ini dan optimal dengan beroperasinya LEO Starlink dengan biaya yang sangat minim dibandingkan harus membangun jaringan fiber dan tower di seluruh Indonesia. Yang terakhir kan bermasalah karena dikorupsi dananya. Starlink memang memiliki keuntungan langsung menyediakan layanan internet untuk masyarakat Indonesia. Tetapi keuntungan yang akan didapatkan oleh masyarakat Indonesia dan pemerintah atas terkoneksinya daerah yang selama ini sulit untuk mendapatkan koneksi internet jauh lebih besar berlipat ganda dibandingkan keuntungan yang didapatkan oleh Starlink. Kalau mau protes ya silakanlah gelar LEO sendiri, dan kalau ada yang lebih murah silakan berpindah. Kira-kira sama seperti kabel FO, jika penyedianya lebih dari satu, maka yang akan dipilih adalah yang memberikan layanan dan harga terbaik, kan simple. Tapi faktanya memang Starlink sampai saat ini dikatakan sebagai penguasa angkasa, khususnya satelit LEO. Bahkan jika dipisahkan dari Amerika Serikat, di mana negara tempat Starlink ini bernaung, pada bulan September 2021, SpaceX, pemilik Starlink, memiliki satelit lebih banyak dari negara Amerika Serikat tersebut, 1.655 satelit, di mana Amerika Serikat memiliki total 2.804 satelit, termasuk satelit SpaceX di dalamnya. Jauh dibandingkan dengan negara lain, seperti nomor 2, Cina, punya berapa? Hanya 467 satelit. Sebagai informasi, Indonesia tercatat memiliki 8 satelit. Namun masih kalah dibandingkan negara tetangga. Siapa itu? Bukan Thailand, bukan Vietnam, atau Malaysia, melainkan Singapura dengan 11 satelit. Keunggulan internet berbasis LEO dibandingkan internet berbasis kabel adalah cakupannya yang sangat luas. Dan kecepatan internet berbasis kabel tidak bisa merata secara geografis karena tergantung penyebaran kabel. Kemampuannya kan terbatas dan biayanya sangat tinggi. Kecepatan internet berbasis LEO memiliki keunggulan merata. Ibarat internet yang tidak pilih kasih. Apakah Anda pemain baru atau pemain lama? Semua akan diperlakukan sama, jadi nggak ada pilih kasih. Mau di kota besar, mau di desa, di hutan sekalipun Anda berada, Anda akan selalu mendapatkan kecepatan yang sama. Itulah Starlink. Hal ini memberikan pemerataan akses informasi dan layanan digital bagi seluruh pengaksesnya. Persaingan versus proteksionisme. Adanya Starlink ini secara tidak langsung meningkatkan aura persaingan dalam bisnis internet. Dan berbeda dengan proteksionisme yang menimbulkan monopoli dan inefisiensi, persaingan usaha pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan menguntungkan konsumen. Semua penyedia layanan internet yang selama ini berada di atas angin hanya karena mereka memiliki jaringan kabel untuk memberikan layanan internet, kini jadi kehilangan keunggulan tersebut di daerah tertentu. Kalau kamu punya kabel itu punya kamu sendiri, ya kamu punya keunggulan dan konsumen harus ikut. Nah, sekarang dengan adanya persaingan ini, mereka harus kehilangan keunggulannya dan berbenah diri atau punah. Negara lain selain Indonesia juga tidak memiliki LEO dan mereka memanfaatkan LEO ini. Justru Indonesia bisa memainkan posisinya yang unik antara dua kutub persaingan antara Cina dan Amerika Serikat. Jika tidak terlalu memihak, terus kita tahu diri juga, jangan udah nggak punya teknologi, nggak tahu apa-apa, sok-sokan ingin berdiri sendiri, ibaratnya seperti pelanduk yang dungu yang berjalan di tengah dua gajah yang bertarung karena tidak mampu menempatkan diri. Internet memberikan kemungkinan bagi negara berkembang untuk langsung lompat memasuki era internet tanpa harus memasuki era revolusi industri. Penting, disclaimer. Secara teknis, koneksi wired memiliki keunggulan dari wireless, baik dari sisi stabilitas, latensi, maupun kecepatan.
Konten ini tidak bermaksud memberikan kesimpulan bahwa Internet Leo Starlink adalah pilihan terbaik. Anda harus melakukan riset dan konsultasi mendalam sebelum memutuskan membeli satu produk atau layanan.